Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Di antara para murid Yesus, nama Petrus sering disebut dalam peristiwa-peristiwa tertentu dalam kitab suci. Antara lain, yang pertama berjalan di atas air. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Matius 14 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Yang kedua, mengenai siapa Yesus? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Yang ketiga, tentang membayar pajak. Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Matius 17 ayat 25 hingga ayat 27. Yang keempat, tentang penyangkalan Petrus. Petrus menjawabnya, "Biarlah mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Matius 26 ayat 33 hingga ayat 35. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Matius 26 ayat 74. Yang kelima, Yesus menghardiknya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 22 hingga ayat 23. Dari bagian-bagian kitab suci ini terlihat Petrus adalah murid yang paling menonjol. Dia begitu cepat bereaksi terhadap suatu kejadian, dan mungkin saja ini adalah alasan mengapa Petrus menjadi ketua kelas untuk 12 murid Yesus. Intinya adalah bahwa Petrus memiliki semangat melayani sebagai murid Yesus. Tapi saudara, Petrus yang selalu dilibatkan oleh Yesus dalam pelayanannya pernah mengalami kejatuhan. Kejatuhan yang Petrus alami bukan seperti yang kita alami, seperti marah, bersinah, mencuri, dan lain-lain. Tapi kejatuhannya adalah penyangkalannya terhadap Yesus. Petrus yang selalu bersama-sama dengan Yesus, lalu suatu ketika menyangkali semuanya itu dengan mengatakan, "Aku tidak kenal orang itu." Semua dilakukan Petrus karena dia belum siap menghadapi risiko dari sebuah pengakuan bahwa dia adalah murid Yesus. Yang menarik dari sosok Petrus ini, saudara-saudara, adalah bahwa dia tidak tetap tinggal dalam kejatuhannya, tapi dia bangkit. Penyangkalan yang dia lakukan terhadap Yesus itu tidak terulang lagi. Dia menyadari bahwa kejadian yang memalukan itu adalah bukti bahwa dia pernah menjadi bukan murid Yesus sejati. Kisah penyangkalan Petrus diganti dengan kisah taat sampai akhir. Sejarah mencatat bahwa Petrus wafat dengan cara disalibkan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas,
setelah menolak disalibkan dengan kepala di atas karena ia merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti gurunya, yakni Yesus. Saudara-saudara, siapapun bisa jatuh dalam dosa. Siapapun bisa melakukan kesalahan yang membuat orang lain tersandung. Tapi ingatlah hal ini, bahwa Tuhan tidak merancang kita untuk tergeletak, tapi untuk bangkit dan meneruskan perjalanan. Belajar dari Rasul Petrus, jatuh, bangkit lagi. Tuhan memberkati kita semua.